Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sangat senang sekali bisa menyapa sahabat muslimah pembelajar entrepreneur dimanapun berada, baik yang belum menikah atau sekarang yang sedang menjalankan peran sebagai seorang istri dan ibu. Berkumpulnya kita di sebuah grup ini bukan sesuatu yang kebetulan, karena tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Daun jatuh dari pohon saja itu Allah yang mengatur, apalagi Allah tautkan hati kita ini untuk belajar bersama di grup ini. Pasti bukan sesuatu yang kebetulan, pasti ada rencana Allah yang sedang disiapkan untuk kita semua para muslimah yang tergabung di grup ini. Mungkin beberapa yang tergabung di dalam grup ini sebelumnya sudah mendengarkan ya voice note umum atau materi-materi umum berkaitan dengan materi jodoh, materi peran istri ataupun peran ibu. Nah, kali ini muslimah pembelajar itu punya inisiatif untuk bekerja sama dengan salah satu program pembelajaran terkait dunia usaha dan juga praktisi ya, karena nanti kita tidak hanya sekedar pembelajaran terkait dengan usaha, namun juga bisa praktik langsung yang disediakan oleh lembaga tersebut. Jadi muslimah pembelajar ini merupakan wadah untuk kita belajar apapun, belajar jodoh, belajar istri, belajar tentang peran ibu, ataupun kita sebagai seorang wanita ini lebih mengenal lagi terkait dengan peran wanita dalam berwirausaha atau wanita yang punya penghasilan seperti itu. Baik, di awal ini Umu akan membahas sedikit terkait dengan hukum wanita bekerja dalam Islam. Jadi, dalam Islam itu memperbolehkan wanita bekerja untuk mencari nafkah, untuk membantu keuangan keluarga, itu boleh. Asbabun hadisnya ada pada saat Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar ya. Asma ini keluar rumah, di mana keluar rumahnya ini untuk mengantarkan makanan untuk suaminya. Kemudian Asma ini juga memberi makan kuda ternaknya. Kemudian Asma ini juga mengolah gandum ya, di mana Rasulullah ketika melihat itu tidak berkomentar apapun. Nah, inilah asbab yang menjadi referensi bahwa wanita dalam Islam itu boleh bekerja di luar rumah, hanya saja dengan syarat-syarat. Yang pertama itu adalah izin suami terlebih dahulu. Nah, izin suami ini benar-benar diperoleh karena suami ridho, benar-benar karena suami benar-benar ikhlas untuk mempersilahkan istrinya bekerja di luar rumah. Karena ada beberapa kasus ya di klinik curhat MP itu seorang wanita yang mendapatkan izin dari suaminya, sebenarnya suaminya tidak memberikan izin di awal, tapi karena terus memberikan penjelasan-penjelasan, bahkan sampai memberikan respon yang tidak menyenangkan ya, akhirnya suaminya mempersilahkan, memberi izin, tapi dengan setengah hati. Qadarullahnya ujian istri ini pun datang. Dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian di sebuah perusahaan itu terdapat bosnya ya. Mereka berinteraksi terlalu sering, timbul cinta sampai akhirnya nauzubillah terjadilah perzinahan. Nah, artinya gambaran-gambaran seorang wanita yang bekerja di luar rumah itu punya potensi yang seperti itu, mengarah ke seperti itu. Artinya tidak mudah ya untuk wanita bekerja di luar rumah itu, karena akan banyak sekali godaan-godaan yang perlu dihadapi oleh wanita muslimah yang bekerja di luar rumah. Izin suami itu yang pertama. Yang kedua, tidak berkholwat atau menjaga interaksi kepada lawan jenis saat bekerja. Nah, kemudian pekerjaan yang dilakukan itu tidak dalam ranah
memudahkan muslimah ini untuk bermaksiat, termasuk dalam hal pakaian dan lain sebagainya. Nah, ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh wanita bekerja di luar rumah. Perihal yang kedua terkait dengan fitrah wanita. Dudukan ini perlu kita satu frekuensikan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk menjadi wanita yang punya penghasilan atau tidak nih. Para muslimah pembelajar dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa sejatinya seorang wanita itu punya tugas utama, yaitu mengurus suami dan membersamai anak-anak. Terlebih anak-anak yang masih usia 0 sampai 6 tahun. Karena anak-anak yang masih berusia di rentang 0 sampai 6 tahun itu masih sangat membutuhkan bonding ya, kedekatan kita, khususnya ibunya dengan anak. Jangan sampai karena banyak sekali ya sekarang paham-paham tertentu terkait dengan wanita yang begitu menggalakkan untuk wanita punya penghasilan, untuk wanita mengejar karir di luaran ya kan, untuk wanita bekerja di rumah, tapi ada hal yang dikorbankan, yaitu anak-anak. Sebagai seorang muslimah, kita benar-benar perlu dengan dudukan yang jelas, referensi yang jelas sesuai dengan Islam itu sendiri. Selesaikan tugas utama kita, barulah kita bisa mengerjakan tugas yang sifatnya dikerjakan setelah tunai tugas yang utama. Artinya, karir apapun yang teman-teman mau kerjakan, pekerjaan apapun yang atau penghasilan apapun yang ingin dihasilkan, pastikan tunaikan dulu yang menjadi tugas utama kita. Karena kalau misalkan fitrah itu menjadi tertukar, lebih mementingkan karir di luaran atau lebih mementingkan penghasilan yang perlu dikejar dibandingkan dengan tugas utama yang benar-benar wajib untuk kita kerjakan sebagai seorang muslimah, maka kegelisahan itu akan muncul. Saat kegelisahan muncul, itu akan lebih mudah emosi negatif itu menghampiri diri kita. Saat emosi negatif itu mempengaruhi, maka ini juga akan berpengaruh terhadap hubungan kita terhadap suami. Betapa banyak seorang wanita yang aktif sekali dalam mencari uang ya kan, sampai-sampai penghasilannya jauh lebih besar daripada penghasilan suami, namun tugasnya terbengkalai ya, dalam artian tidak tunai secara penuh kepada anak-anak karena pekerjaan di luar rumah menuntut dia untuk seperti itu. Dia mulai gelisah karena fitrahnya itu ingin kembali untuk menunaikan tugas utama, tapi apa daya dia dituntut untuk berpenghasilan, untuk mengerjakan sesuatu yang membuat kebersamaan dia dan anaknya itu berjarak seperti itu. Nah, kegelisahan ini muncul, akhirnya mulai terjadinya konflik kepada suami. Istri mulai menyalahkan bahwa keterbengkalaian atau ketidakpenuhan interaksi antara istri ini dan anak sebagai seorang ibu dan anak karena dia menyalahkan suaminya, di mana suaminya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Akhirnya itulah yang menjadi pertengkaran-pertengkaran yang akan berdampak ketidakharmonisan dalam sebuah pernikahan. Kalau pernikahan itu tidak harmonis, maka hubungan terhadap anak juga akan bermasalah, karena sejatinya emosi seorang ibu itu akan menular. Saat hubungan dengan suami tidak baik, maka hubungan ke anak juga biasanya akan terasa oleh anak. Nah, jadi benar-benar perlu kita pahamkan dulu nih frekuensinya, dudukannya, referensinya, bahwa ketika memutuskan untuk bekerja di luar rumah atau memutuskan untuk punya penghasilan, pastikan tunai dulu tugas utama kita, baru kita mengerjakan atau kita punya keinginan untuk punya penghasilan.
Baik, sekarang kita masuk untuk membahas seberapa penting sih wanita itu untuk punya penghasilan di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, data menunjukkan saat ini bahwa masalah finansial atau masalah keuangan ini menjadi sebab nomor satu terjadinya perceraian. Artinya, kokohnya keuangan dalam sebuah keluarga itu akan berpengaruh pada harmonis atau tidak harmonisnya sebuah pernikahan yang telah Umu jelaskan tadi ya, saat saat suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian istrinya terpaksa ya kan akhirnya bertukar fitrah, menjadi efek domino, menjadi pertengkaran dan lain sebagainya, sehingga terjadilah perceraian. Itu baru salah satu kasus, masih banyak lagi kasus-kasus lainnya terkait dengan keuangan. Nah, poin pentingnya adalah sebagai seorang wanita muslimah yang mungkin saat ini teman-teman menjalankan peran sebagai seorang istri, kalau misalkan di dalam sebuah keluarga itu terlihat bahwa suami kurang ya, masih kurang dalam artian memenuhi kebutuhan keluarga, boleh kita punya inisiatif untuk membantu. Di sini ya Umu garis bawahi bahwa membantu, bukan teman-teman yang maju ke garis depan untuk menopang semua kebutuhan keluarga, bukan seperti itu, karena nantinya saat fitrah itu tertukar, maka akan punya dampak keretakan dalam sebuah rumah tangga itu sendiri. Ada beberapa kasus juga yang sedang kita peroleh dari curhatan seorang istri, di mana istri ini sudah menerima berbagai kekerasan dari suaminya ya, KDRT, kemudian kekerasan secara verbal juga dia sudah terima, namun dia merasa tidak berdaya, dia tidak bisa untuk memutuskan bercerai dari suaminya ini, karena merasa bahwa dia tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dia sendiri dan juga anak-anak. Nah, inilah alasan juga kenapa menjadi seorang istri itu butuh ya belajar terkait dengan cara untuk punya penghasilan. Tapi perlu ditekankan lagi, tetap bukan berarti melalaikan tugas dan peran utama kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Untuk yang belum menikah juga banyak sekali orang tua yang bilang bahwa wanita itu harus punya penghasilan, nanti kalau misalkan suaminya kenapa-kenapa kamu masih bisa berdaya. Kemudian nanti kalau misalkan suaminya selingkuh atau nanti kamu disakiti, kamu juga masih bisa berdaya, seperti itu. Nah, itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Boleh kita jadikan pertimbangan, tapi bukan dalam arti saat menerima kata-kata seperti itu yang menjadi tujuan seorang muslimah adalah punya penghasilan sebanyak mungkin, supaya laki-laki tidak memandang kita semena-mena. Kalau misalkan teman-teman masih termakan dengan pembicaraan seperti itu, coba lihat artis-artis yang penghasilannya banyak ya, wajahnya cantik, tapi tetap juga mendapatkan ada perlakuan tidak menyenangkan dari suaminya, kemudian dimanfaatkan oleh lelaki yang menjadi suaminya. Artinya punya penghasilan itu bukanlah satu-satunya solusi daripada permasalahan rumah tangga. Namun pembelajaran terkait dengan wanita punya penghasilan sendiri ini menjadi penting saat ranah kita itu untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga dan anak-anak. Baik, yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk punya penghasilan, carilah benar-benar peluang usaha itu yang bisa meningkatkan kapasitas diri kita dalam menjalankan peran sebagai seorang istri dan seorang ibu.
Sejatinya saat kita punya anak, anak itu adalah pembelajaran buat diri kita sendiri. Pelajaran tentang mengelola emosi, pelajaran untuk sabar dalam menghadapi anak-anak, interaksi anak-anak, ya kan? Artinya yang butuh belajar itu bukan hanya sekedar anak, kita juga sebagai orang tua, sebagai seorang ibu khususnya perlu untuk terus belajar dan belajar. Nah, mendapatkan banyak sekali curhatan-curhatan para ibu yang bekerja di luaran sana, bahwa sebenarnya mereka mendapatkan penghasilan, tapi waktu bonding terhadap anak mereka terbengkalai, kemudian mereka sendiri juga kesulitan dalam menghadapi anak karena mereka tidak punya waktu lagi untuk meningkatkan keilmuan mereka terkait dengan peran mereka sebagai seorang ibu, karena waktu mereka sudah banyak dihabiskan dengan bekerja, dengan tugas-tugas kerjaan yang perlu mereka selesaikan. Nah, di sini muslimah pembelajar ini memberikan sebuah wadah pembelajaran di mana akan membuka mindset para muslimah, baik yang masih singlilah ataupun yang sudah menjalankan peran istri maupun seorang ibu. Cari kita memberikan sebuah peluang, di mana peluang itu bisa menghasilkan, bisa membantu kebutuhan keluarga insya Allah, tapi di sini juga yang menjadikan peran peluang ini begitu menarik dan penting untuk kita jalani, karena di sini kita mengerjakan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi rumah tangga kita, bagi peran-peran kita. Di samping bermanfaat produknya, juga bermanfaat untuk sisi keilmuan istri dan para ibu. Nah, nanti muslimah pembelajar memfasilitasi teman-teman di sini untuk belajar langsung dari pemateri yang memang benar-benar punya kapasitas yang akan memberikan pembelajaran bagi kita semua terkait dengan mindset yang benar dalam mempunyai sebuah usaha, kemudian potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan dan kita bisa hasilkan dari peluang yang akan dijabarkan oleh pemateri yang Masya Allah ya, luar biasa. Beliau ini sudah banyak bergelut di bidang berbagai usaha. Nanti kita sama-sama belajar dari beliau. Insya Allah belajarnya selama 2 hari. Hari pertama nanti belajar tentang mindset terlebih dahulu, hari kedua mungkin nanti akan diajarkan terkait dengan teknis-teknis dengan peluang usaha tersebut. Baik, mungkin itu saja yang perlu sampaikan pada materi pengantar muslimah entrepreneur kali ini. Kalau misalkan ada salah-salah dan kehilafan, mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.